Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin mengatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa itu tidak perlu mengirim bala tentara, senjata yang canggih, bom nuklir dan sejenisnya, sehingga bangsa itu hancur berkeping-keping jadinya. Akan tetapi, untuk menghancurkan suatu bangsa itu, caranya adalah hancurkan generasi bangsa itu sendiri, maka rusaklah bangsa itu. Ilustrasi ini pernah dialami oleh bangsa Roma yang pernah jaya berabad-abad. Ketika masyarakatnya moralitasnya rusak, remaja bangsa itu rusak, yang remaja itu tumbuh menjadi dewasa, lalu menjadi pejabat negara, maka rusaklah Romawi, rusak dikarenakan sudah rusak akhlak masyarakatnya. Hadirin sidang jamaah yang mulia, kita di Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka. Negara kita masih berada pada posisi negara berkembang, bukan negara maju. Target pemimpin bangsa kita, generasi milenial sekarang akan menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang. Akankah generasi emas 2045 itu tercapai? Jawabannya adalah inilah wajah generasi pada hari ini. Apakah generasi ini akan menjadi generasi emas nantinya, atau generasi perak perunggu, atau generasi busobro? Oleh karena itu jamaah yang mulia, menuju masyarakat yang bermartabat, menuju negara bangsa yang kuat, maju dan berkembang, maka mulailah daripada mempersiapkan generasi yang cerdas, berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menjadi tausiah kita pada Jumat kali ini 15 menit ke depan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang mulia, kalau kita membuka referensi Al-Quran, cukup banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, memberikan informasi kepada kita betapa pentingnya akhlak suatu bangsa itu, pentingnya mempersiapkan generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Banyak sekali Al-Quran. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang kita angkat pada Jumat kali ini, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, yang telah khatib bacakan di awal muqaddimah tadi. Allah berfirman,
Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Allah memberi warning kepada kita, hendaklah kamu takut, hendaklah kamu khawatir. Benar tak semikebe terhadap anak-anak zuriat katanya, generasi yang tak nak kubah lagi katanya, menjadi generasi emas 2045. Hendaklah kamu takut, khawatir. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Di'afa, lemah, tidak berdaya. Khafu alaihim, falyattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah jika engkau orang-orang yang benar. Di dalam ayat tadi ada beberapa kalimat penting yang perlu kita kaji. Yang pertama, Allah memberi peringatan kepada kita, setiap anak yang kita lahirkan, khusus kepada orang tua ini, kita harus punya semacam kekhawatiran. Kalau dia besar itu mau jadi apa? Itu harus ada perencanaan dari kita. Bukan anggaran aja direncanakan. Bukan pembiayaan sebuah proyek yang besar. Menelan biaya yang besar. Buat perencanaan yang bagus. Dan pada akhirnya dilakukan evaluasi. Bukan itu saja. Planning itu, perencanaan itu, organizing, actuating, controlling itu sebuah konsep manajemen yang juga berlaku terhadap generasi-generasi yang akan melanjut sejarah kita. Kita juga harus membuat perencanaan, jangan sampai dia menjadi generasi yang lemah. Generasi-generasi yang tidak berkualitas. Generasi-generasi yang tidak mengenal hayya 'alas shalah. Generasi-generasi yang bahkan cenderung bergabung dalam kelompok-kelompok yang tidak bertuan. Bergabung dalam kelompok-kelompok yang tidak tahu arah tujuannya. Berurusan dengan hukum, berurusan dengan hukum masyarakat, apalagi berurusan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi-generasi yang di dalam otaknya sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, yang sudah memandang agama ini sama saja, yang memandang sholat itu kalaupun nggak salah, yang penting hatinya kita mengingat Allah cukup. Generasi yang memahami bahwa laki dengan perempuan tidak ada lagi beda. Kalau kita suka kepada seorang wanita, istri orang lain nggak apa-apa, kita barter, istri dia, istri kita, istri kita, istri dia. Yang penting dia suka, kita suka. Why not? Kenapa tidak? Inilah sebuah generasi yang sedang dibentuk hari ini. Lemah akidah, lemah iman. Kalau ini generasi yang kita simpan, akan warna bagaimana Aceh di tahun 2045, Indonesia. Belum lagi generasi-generasi yang hari ini sudah doyan dengan judi online. Saya orang kedai kopi dan draw dan puisi pak kedai kopi, tapi hampir setiap warung kopi lo kita lewat, semua anak-anak kita, anak saya, anak kita nyoban Bandung, mudah-mudahan hanaruh
Anak ustaz juga bukan tidak ada kemungkinan nggak masuk, bisa jadi. Tegala ngape, teruk kena pam di palet saya ada pe. Lam, lam. Cuma modal kopi pancong perbaya penuh 5.000. Fasilitas wifi gratis. Duk mulai poh 7, jibedah poh 12. Menyenai bedah kadang cik poh 7 malam bedah lam. Kedai kopi dikerelek lihat kedai. Gara-gara ji huru-huru lain haji dah mau. Ini sebuah potret yang nyaris hari ini terjadi. Yang lebih miris lagi, dia tidak lagi menghormati orang-orang tua. Hanai boh yumle kedai. Untung hanai kun ustaz ingin bergabung. Let's go join me. Ayo gabung bersama saya. Lah hanai kun. Pak gesi kedui sampai gesi hanayum. Pak imam lewat. Ikelengan bemum, pemang bemum. Bukannya kalian. Begitulah generasi emas yang kita harapkan ke depan. Belum lagi generasi yang hari ini kita idam-idamkan yang mengisi Kota Lusmawe ke depan, mengisi Aceh ke depan, mengisi Indonesia ini yang jauh ketinggalan dengan bangsa maju di dunia. Generasi-generasi yang sabu-sabu, generasi yang judi online, generasi kumpul kebo, begal-begalan, membunuh orang, memukul orang, menyakiti hati orang lain. Inilah generasi yang kita persiapkan. Khafu alaihim, kata Allah. Mata tidak bisa kita tutup lagi. HP menjadi sebuah media sosial yang bisa kita update saban hari. Masuk ke rumah-rumah kita. Kita boleh mengatakan, baik pegahnya hai dengku. HP gimana baik pegah? Tipuro ditayangkan. Betapa moralitas bangsa kita hari ini dipertanyakan, dipertontonkan. Rok bak juru peramal kai bawa ceh. Alhamdulillah. Agejuk turang ya Allah. Jadi kalau Aceh sudah bisa berbuat seperti itu, akan hadir lagi di belakang-belakangnya. Ini luar biasa. Syariat bale. Luntuan kebetulan orangnya gepedu enan. Harap tak mau. Apa hana ada begat. Tapi inilah sebuah fakta realita. Apakah yang di tinggi-tinggi di sana kan awak katanya? Kan awak relangnya itu ceran-ceran. Inilah karakteristik suatu bangsa. Ciri-ciri negara yang sudah gobrok begini dia. Kahancau. Mereka tidak lagi suka kepada kebenaran. Mereka tidak lagi suka kepada orang-orang yang membela kebenaran. Nah, kalah. Itu ciri-ciri negara sudah mundur. Ciri-ciri negara sudah maju. Eropa. Wadai tak pegah lagi kan. Pirana kawa barat kau kan menandungku. Orang Eropa. Nah dia kak golo pun mesti daja. Hino pun Eropah dunia deh. Mereka sudah menjadikan al-haya'u minal iman. Malu itu bahagian daripada iman. Itu ajaran Islam. Maah juga pegah. Orang-orang di luar sana itu kalau membuang sampah sembarangan, hai jele. Naik tren kereta api cepat duduk dia. Begitu dia makan dia lihat tong sampah tidak ada. Dia ambil sampahnya dia masuk kantongnya. Gedanya mak bintih motor dalhat. Hana Malaya digop ka Malaya. Ciri-ciri negara belum maju itulah Malaya halali. Hari ini berapa banyak orang membuat kehancuran, kerusakan. Berapa banyak itu kita lihat. Sudah dianggap hal yang biasa.
Berapa banyak generasi kita hari ini tidak ada lagi orang yang mengkhawatirkan itu. Orang tua sendiri juga alah hai tungku hai le begele. Nya jawaban gimana hai ke peke? Hotel gimana hai ke begele? Apaan? Hai ke begele tungku. Urusan rawana. Anda mana ilam? Saham bitaro. Sama-sama. Tapi kita jangan putus asa. Jangan berputus asa. Kalau kita semua masyarakat menginginkan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan muncul. Allah itu berada tergantung kepada kemauan kita. Hakikat sudah diatur. Tetapi kalau masyarakatnya masih bodoh, maka dia akan melihat hasilnya bodoh juga. Maya orang dia ublang dengan pola tradisional, hasil dia ublang juga laginya. Tetapi ketika para petani-petani sudah maju, sudah menguasai teknologi, menggunakan teknologi, hasilnya juga berbeda. Itu dalam konteks pertanian. Yang mesti ukur pemimpin dan pelahi. Beda salah Tuhan. Ketika masyarakat sudah dikotomi, dikontaminasi dengan keburukan, buruklah yang lahir. Padahal di sana Allah sudah mengatakan, qiyamud dunya bi arba'ati asya, awwaluha bi ilmil ulama, watsani bi adlil umara, watsalitsu bi sakhawatil aghniya, warabi'u bi du'ail fuqara. Baca hadinyan, mu kubuh ibabah, wa tedok bagli urang ha kacokah ni. Ini sebuah karakter. Makanya para ahli memandang membangun bangsa ini, kalau dibilang mudah, dibilang susah. Untuk membangun bangsa itu bukan butuh pembangunan yang tinggi. Untuk membangun bangsa ini bukan butuh anggaran yang besar. Rasulullah tanpa anggaran membangun masyarakat madani. Tergantung mau ataupun tidak. Untuk apa kita bangun pembangunan yang tinggi? Jikalau penduduknya sudah penduduk habedum. Tak pegat tutu, baut tutu hijau. Lihat itu tutu antara Bandar Masin ke Dewa Panggau. Besar nama holi. Hijau. Mai ada polisi 20 pejinan. Hai dia mai gana. Karakteristik enggak ada lagi. Makanya untuk membangun sebuah bangsa itu, bangunlah generasinya. Maka oleh karena itu, khatib pada peluang Jumat kali ini mengajak. Karena kami juga diamanahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam ini secara kafah di Kota Sumawe ini. Kami nggak sanggup. Satpol PP nggak sanggup. Hari ini dicambuk beberapa orang nanti di Gua Jepang. Itu kan sebuah tontonan sebenarnya nggak perlu kita ingin menyaksikan. Malah di-upload di media. Kalau dia bawa aku tapalah wati ke cambuk lah magau. Malah tu. Tapi karena itu realita, hukum harus dilaksanakan. Yang kita harapkan apa? Tidak terjadi. Maka kalau ingin Kota Sumawe, Aceh, Indonesia ini lebih baik lagi dari yang sudah ada, jawabannya ada pada saya, Ustadz Gure Abu Bak Getanyo Bandung kan Pak Gop. Kami hanya memfasilitasi. Pendidikan hanya mendidik sampai siang. Dinas Syariat Islam hanya mengeluarkan regulasi-regulasi. Satpol PP WH melakukan controlling. Polisi menindaklanjuti siapa yang bersalah ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi yang paling banyak di rumah bersama ibunya, bersama bapaknya. Nadam ketanyang hanya uro Jumaat kapoh 12 pula mirmoh duk jak temayang. Nana tayang ada ustaz. Kiban tayang nak bedah jak temayang. Kibai begah teater. Kiban teater. Hai wale. Hari ini orang tua sudah takut sama anak. Kalau mana? Jarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad ila akhir ayat. Jaga keluargamu. Siapa itu? Orang tua. Jaga keluargamu.
dari api neraka. Tugas orang tua. Masyarakat ini orang tuanya pasti lebih dihargai daripada pimpinan. Gesi kampung ke aturan. Mungkin ustaz musakir kahek kepilet urung-urung dum. Ya naik lagi apa? Ya cilat bawa bintih rumah. Hanggai ke bapak. Pi menyedra urung si. Hai je cilat ni pemuka ro ni. Meyabi di cilat nyan anaknya berdika kalian ni. Kajit laki din Allah Taala ni puas hati. Orang tua. Pemerintah mengeluarkan regulasi, polisi melakukan patroli, WH melakukan patroli, sama-sama. Insyaallah. Kalau pemerintah komit, orang tua juga sepakat. Pemerintah kampung semuanya seirama, seia sekata. Ingin membawa generasi emas 2045. Insyaallah. Tetapi kalau kita berjalan sendiri-sendiri, percayalah, kita akan menunggu sebuah generasi bangsa ini. Generasi-generasi yang akhlaknya berantakan. Dan kita menjadi penonton. Hari ini kita punya decision maker. Oroyo na jarau, pubun na jarau. Oroyo na polpen, teken na juga nama yang gat. Hingga polpen rau na hana lagolle. Besok lusa suara Anda tidak didengar lagi. Hari ini Anda punya tangan teken. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, juga tidak bertentangan dengan perintah negara, laksanakan. Baik wate ka hanale tunggu hanale wate nak dengun. Jangan. Mari, kalau kita tidak berbuat untuk Aceh, siapa lagi yang ingin berbuat Aceh? Kalau bukan sekarang kita punya peluang, kesempatan, gebi peluang untuk Aceh, istimewa bidang agama, istimewa bidang pendidikan, bidang kebudayaan. Ini kesempatan. Kalau kita tidak mau sama-sama, kapan lagi? Jangan nanti ketika pesawat kaipa, kapai, kadut si lo ketinggal. Hana sejarah kapai ya balik ya Aceh udah. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap mudah-mudahan, insyaallah, mari kita siapkan generasi-generasi kita ke depan, generasi yang baik, berakhlak mulia, taat kepada Allah. Dan ketika kita pun pulang kepada Allah, lebih dari doa, jikirin kegetanya, paling kurang ditem baca, Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghir. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak bermaksud menghukum, mengkultus, tapi ini sebuah vitamin supaya ya segar badan katanya, nyak terbuka wawasan cakrawala pemikiran katanya untuk memikirkan generasi kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nantinya, siapapun terserah. Yang penting tak melaki Allah, urang malam Nabi Allah, pemimpin di Acehnya yang cinta kerana, cinta ke Nabi rana, cinta kepada bangsa dan negaranya, cinta kepada masyarakat. Nya Nabi Allah, menyakan lagi ni Allah kira oleh ini Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين